Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi siswa saya yang beragama lain. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sukses dengan manajemen waktu. Nah, kenapa kita akan membahas dengan manajemen waktu? Karena sekarang pada saat musim pandemi, saya rasa kalian punya waktu luang yang banyak. Sebelum kita membahas mengenai sukses manajemen waktu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen waktu. Manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengatur atau mengelola. Nah, kalau digabungkan dengan waktu, maka manajemen waktu adalah usaha untuk memanfaatkan setiap bagian dari waktu yang dilakukan untuk aktivitas tertentu, tapi kita tentukan target dalam jangka waktu tertentu juga. Kemudian kita ingat lagi mengenai suatu pepatah bahwa waktu ibarat pedang yang sangat tajam. Kenapa diibaratkan dengan pedang yang sangat tajam? Kalau kita menyanyiakan waktu, kita tidak manfaatkan waktu dengan baik, maka waktu tersebut akan bisa membunuh kita. Kita akan menyesal di kemudian hari. Nah, ini ada beberapa manfaat dari manajemen waktu. Yang pertama, tugas akan tertata dengan rapi. Yang kedua, akan mempercepat segala urusan. Yang ketiga, melatih disiplin kita. Yang keempat, juga bisa membuat kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, berikut juga ada beberapa tips dalam memanajemen waktu. Yang pertama, kita tetapkan tujuan dan cita-cita hidup kita. Sekarang kita hidup itu apa sebenarnya tujuan dari hidup kalian? Apa cita-cita yang ingin kita raih? Yang kemudian kalau kita sudah menetapkan tujuan, kita lakukan perencanaan. Kita buat rencana mulai dari awal sampai dengan akhir. Kalau sudah, kita tetapkan skala prioritas. Apa yang wajib kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan lebih dulu. Kemudian setelah menetapkan skala prioritas, kita batasi rencana. Kita memang tidak apa-apa, kita punya rencana yang banyak, tapi kita utamakan dulu prioritasnya apa. Kalau sudah punya skala prioritas, sudah punya rencana, kita luangkan waktu untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan tersebut. Sebenarnya dalam manajemen waktu itu hanya ada 3 langkah. Yang pertama, kita menentukan target yang jelas dan terukur. Yang kedua, kita susun rencana dengan cermat dan terukur step by step, selangkah demi selangkah. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan waktu seefisien mungkin, bahkan kalau perlu memanfaatkan waktu-waktu luang untuk menyelesaikan apa yang sudah kita rencanakan tersebut. Kalau kita sudah bisa memanfaatkan waktu, kita bisa termasuk dalam 3 kelompok golongan. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang sukses, berarti kita memiliki jadwal kegiatan yang terencana dengan baik. Yang kedua, kita mampu menggunakan waktu yang kita miliki. Yang ketiga, waktu yang kita miliki tersebut kita gunakan untuk belajar dan istirahat yang cukup. Yang keempat, kalau kita sudah memiliki jadwal kegiatan terencana, kita mengendalikan waktu, kita gunakan untuk istirahat juga, maka secara otomatis jiwa kita akan merasa lebih tenang, mantap, dan tegas. Kemudian kalau kalian misalnya termasuk orang yang biasa sibuk, berarti kalau bisa terpaksa kalian memiliki jadwal kerja, tapi sering jadwal itu kalian langgar. Yang kedua, kalian dikendalikan atas waktu dan lelah dan merasa lelah nggak ada habis-habisnya. Yang ketiga, kalian tampak sibuk, tertekan, tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Sehingga rutinitas itu seperti kalian lakukan setiap hari. Yang ketiga, kalian apakah termasuk orang yang rugi? Itu karena bila kalian tidak memiliki jadwal dan tidak jelas. Hidup ini saya jalani aja, misalnya seperti itu. Hidup dalam kesibukan tanpa prioritas, kita repot, tapi nggak punya prioritas sama sekali. Yang ketiga, kalian akan pesimis dalam harapan pencapaian. Yang keempat, kalian membawa waktu percuma dan tidak membuat esok menjadi lebih baik karena dipenuhkan dengan keluhan dan penyalahan pihak yang lain. Nah, terima kasih dari materi hari ini. Dari materi ini kira-kira ada pertanyaan? Kalau misalnya kalian kurang jelas dalam manajemen waktu, kalian bisa wabri saya. Atau bisa juga kita berdiskusi dalam forum Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.